Kalau Anda sering menemukan seseorang yang masuk ke dalam DM Anda atau masuk ke dalam sales call Anda, namun tidak sesuai dengan ideal market yang telah Anda tentukan, ini adalah video yang cocok untuk Anda. Karena kenapa? Di dalam whiteboard ini, di dalam papan tulis, saya akan menjelaskan bagaimana cara mengusir orang-orang yang tidak sesuai dengan ideal market Anda, yang tidak sesuai dengan ICP Anda. Bagaimana cara Anda mengusir mereka, baik dengan cara yang tegas ataupun dengan cara yang halus. Oke, kita lihat di sini di papan tulis saya sudah berikan beberapa bagian. Yang pertama adalah language, kemudian personality, positioning, price, problem, funnel, dan offer. Kita akan bedah satu-satu. Oke, yang pertama language. Ketika Anda mengubah bahasa Anda, ini sangat efektif untuk mengusir orang-orang yang tidak sesuai dengan ICP Anda dan semakin menarik orang yang benar-benar sesuai dengan ICP Anda. Misal, Anda adalah fitness coach, maka Anda tidak boleh menggunakan bahasa yang bisa dimengerti oleh orang-orang yang tidak sesuai dengan ideal market Anda. Anda adalah fitness coach yang fokus kepada orang-orang yang sudah 40 tahun. Mereka masih bekerja tapi udah mau pensiun dan mau bugar. Nah, bagaimana bahasa Anda bisa dipahami oleh mereka? Oke, ada 3 bahasa yang harus Anda perhatikan. Yang pertama adalah bahasa teknis atau technical, ya. Bahasa technical. Bagaimana bahasa-bahasa technical di dalam industri Anda? Keluarkan semuanya. Biarkan ada orang yang nggak paham, ya. Tapi sekali-kali Anda juga perlu edukasi. Kalau misalnya Anda merasa bahwa oke, ini terlalu dalam nih, seperti yang paham bahasa ini hanya coach doang, hanya fitness coach doang, maka Anda breakdown. Dan cara breakdownnya cukup untuk dipahami oleh ICP Anda. Misalkan kalau kita lihat di bisnis, ya, bisnis itu ada bahasa istilahnya pivot. Misalkan pivot, ya, pivot. Mungkin pivot tukang becak gak paham apa itu arti pivot, ya. Untuk bisa kita breakdown, jangan sampai tukang becak bisa paham juga apa arti pivot. Pivot adalah transisi antara Anda menargetkan niche tertentu kepada niche yang berbeda. Nah, niche gak akan dipahami oleh si tukang becak, tapi Anda bisa breakdown apa arti kata pivot, yang mana ketika Anda breakdown hanya cukup dipahami oleh ICP Anda. Seperti itu. Yang kedua adalah filosofi. Oke. Filosofi. Bahasa-bahasa filosofi. Jadi saya percaya bahwa ketika kita hanya terus berbicara soal teknis, ya. Teknis ini seperti ini, ya. Saya memberikan coret-coretan, kemudian bahasa-bahasanya juga bahasa-bahasa teknis. Tapi filosofi ini seperti lebih deep gitu, ya. Misalkan contohnya bahasa-bahasa filosofis yang ada di industri saya. Lebih baik Anda ditolak karena mahal daripada Anda ditolak karena kemurahan. Kira-kira orang-orang yang dagang UMKM, orang-orang yang dagang di pinggir jalan, paham nggak dengan filosofi itu? Kurang sampai kepada mereka. Begitu, ya. Jadi filosofi Anda harus jaga. Kemudian yang ketiga adalah prinsip atau prinsip, ya. Anda harus keluarkan prinsip-prinsip yang ada di dalam industri Anda, yang ada di dalam niche Anda. Oke, prinsipnya seperti apa? Misalkan fitness coaching, lebih baik Anda mengeluarkan 10 juta rupiah hari ini daripada Anda masuk rumah sakit tahun depan dan mengeluarkan 20 atau 30 bahkan ratusan juta rupiah. Ini prinsip, ya. Prinsip sama filosofi hampir sama, ya. Filosofi biasanya lebih dalam, tunggu orang mikir dulu. Tapi kalau prinsip itu, ya orang paham ketika sekali dengar, gitu, ya. Jadi Anda pastikan 3 hal ini, bagaimana Anda mengucapkannya, pemilihan katanya, pemilihan kalimatnya tidak bisa dimengerti, tidak bisa sampai kepada orang-orang yang bukan ideal customer profile Anda. Oke? Kemudian yang kedua, personality. Personality, cara Anda menunjukkan kepribadian Anda. Di sini ada 3 cara. Yang pertama, lifestyle. Oke. Ada lifestyle yang saya tunjukkan. Ketika banyak high ticket coaching
atau high ticket consulting, high ticket coach, high ticket consultant yang menjual coaching premium mereka atau menjual jasa mereka dengan harga puluhan juta, mereka menunjukkan kelas kemewahannya. Kalau saya terbalik, saya bukan itu yang saya tonjolkan. Karena jujur, saya tidak sekaya mereka, saya belum sekaya mereka, saya belum sekaya mereka. Tapi saya punya prinsip dan visi yang sama, dan saya percaya bisa melebihi mereka. Saat ini yang bisa saya tunjukkan bukan lifestyle kemewahan saya, tapi bagaimana saya bisa mengejar visi saya. Contoh, saya belajar. Edukasi yang saya sampaikan sangat teknis, sangat dalam, filosofis, mindset shifting, identity shifting. Itu yang saya tunjukkan. Karena kalau kemewahan, ya saya belum ada di level itu, tapi saya akan lakukan itu. Kemudian yang kedua adalah bagaimana cara Anda berinteraksi. Cara Anda berinteraksi kepada audiens Anda secara publik ya. Misalkan ada orang yang memang personalitinya tuh asik, apa-apa nanya ke audiensnya. Tapi ada juga yang dia nggak mau nanya sama sekali ke audiens. Dia benar-benar menggurui. Dia benar-benar memimpin audiensnya. Dia adalah seorang hero kalau secara positioning ya. Kemudian yang terakhir ada juga personality ini seperti hobi favorit Anda ceritakan. Jadi kalau lifestyle ini hanya Anda berikan di Instastory apa yang Anda lakukan. Tapi ketika kita bicara personality, kita bicara story ya. Story ini cerita Anda mengenai hobi Anda, cerita Anda mengenai favorit Anda. Misalkan sekarang sedang Piala Dunia, Anda memiliki player favorit atau favorit player. Anda ceritakan kenapa Anda mengidolakan dia, apa behind-nya, apa alasan di belakangnya, seperti itu. Dan di sana Anda menunjukkan bagaimana personality Anda, seperti itu. Oke, selanjutnya adalah positioning. Tadi sempat saya singgung ya, bagaimana cara Anda interaksi. Positioning itu banyak, misalkan hero, kemudian ada juga lover, jester, dan lain sebagainya. Anda bisa buka brand archetype ya, brand archetype. Ya, brand archetype ini kalau nggak salah ada 16. Ada 16 brand archetype. Dan di sana sudah membedakan mana orang yang cocok di hero. Jadi Anda bisa memahami diri Anda dulu. Anda nih cocoknya bagaimana seorangnya. Tapi Anda juga bisa pelajari 16 brand archetype itu. Jadi ada the hero, the jester, kemudian ada banyak hal ya. Jadi setiap brand archetype itu memiliki pola komunikasi, kemudian sifat yang berbeda-beda. Oke? Dan Anda pilih setidaknya 2. Dan Anda benar-benar tekankan diri Anda di brand archetype itu selama bertahun-tahun, konsisten. Oke? Ada yang the ruler. Nah, saya memilih the ruler. Kenapa? Karena saya sangat-sangat menjadi orang yang ingin otoriter. Ya. Saya tidak menerima kritik. Saya terlihat dan mungkin dinilai anti kritik karena saya ingin memberikan perintah satu arah, the ruler ya, dan saya konsisten di sana. Dan kenapa positioning termasuk cara kita untuk memfilter orang-orang yang masuk ke dalam offer kita, sales call, DM, dan lain sebagainya? Karena ketika Anda menerapkan brand archetype tertentu, tidak semua orang fit dengan Anda. Tidak semua orang fit dengan brand Anda. Tidak semua orang fit dengan komunikasi Anda. Jadi nanti ini secara halus akan mental mereka. Gitu ya. Jadi ada language, personality, positioning. Kemudian price. Oke. Nah, ini yang buat saya sedikit tertawa ya. Kenapa? Karena ada coach yang mengajarkan untuk menjual high ticket Anda harus meluncurkan low ticket dulu, low ticket, middle ticket, baru high ticket. Kenyataannya ketika Anda memiliki produk murah, Anda menarik semua orang, semua orang yang bisa bayar. Tapi ketika Anda memiliki produk, walaupun lebih dari satu, tapi produknya semuanya harganya di atas rata-rata,
Anda hanya menarik sebagian orang yang mampu untuk membayar program Anda atau produk Anda. Begitu. Jadi, price pastikan produk apapun yang Anda jual, pastikan harganya di atas rata-rata. Misalkan Anda menjual one on one. Oke, one on one. Pastikan nilainya di atas 10 juta. Atau Anda menjual buku, pastikan harganya di atas 200.000 atau 300.000 ya, atau 500.000 ke atas. Kemudian kalau Anda menjual course, pastikan harganya di atas 900.000 atau di atas 1 juta lah ya. Oke. Jadi orang ke filter sendiri. Orang yang nggak mampu bayar, mereka akan meninggalkan Anda. Mereka nggak akan pura-pura untuk menjadi ICP Anda, tidak akan bisa. Kecuali kalau Anda memberikan sedikit bocoran, yaitu e-book dengan harga puluhan ribu. Wah, hancur filter Anda. Filter Anda hancur. Oke. Yang harusnya Anda fokus ke market yang di sini. Ketika Anda menjual e-book, Anda udah menarik semuanya. Dan nggak bisa Anda lihat lagi nanti, susah dilihatnya. Mana yang high end, mana yang low ticket client, mana yang middle ticket clients. Sulit. Oke. Jadi fokus pada premium pricing. Kemudian selanjutnya adalah problem. Nah, jangan fokus menyelesaikan banyak masalah. Fokus pada satu specific problem. Oke. One specific problem. Jadi saya tahu kok, ketika Anda melayani klien Anda, ya mungkin banyak masalah mereka. Tapi one specific problem ini yang saya maksud adalah apa satu kalimat yang mewakili problem-problem yang dirasakan oleh si klien. Misalnya, saya pribadi, saya menolong coach dan konsultan yang capek dengan harga rendah. Jadi kalau ada klien atau prospek yang datang, saya susah untuk menarik klien premium. Masuk gak ke kalimat tadi? Masuk ya. Kemudian ada juga prospek yang datang, saya sudah coba jualan tapi masih ditolak. Masuk gak? Masuk dengan kalimat tadi. Jadi pilih satu kalimat yang mewakilkan semua keluhan ICP. Oke. Pilih satu kalimat, buat satu kalimat yang mewakilkan semua keluhan ICP. Oke. Ya, ICP itu saya pernah bahas ya di konten YouTube saya. Anda bisa scroll, lihat video-video saya. Bagaimana cara menentukan ICP? Bagaimana cara menentukan niche atau menentukan ideal customer profile? Anda bisa klik. Jadi di sini bukan semua keluhan orang ya. Satu kalimat yang mewakilkan semua keluhan ICP, bukan semua keluhan orang. Ya, keluhan ICP. Kemudian selanjutnya funnel. Nah, funnel yang tidak ketat, maka Anda bisa salah menarik orang ke dalam sales call. Dan ingat, sales call ini kan kita nggak berikan harga ya. Jadi ketika Anda menarik orang yang salah, Anda menghabiskan banyak waktu pada orang yang salah. Oke, dan kalau orangnya sudah salah masuk ke sales call, nggak closing hari ini, kemungkinannya sangat kecil untuk closing di tahun depan atau 10 tahun depan. Oke, jadi pastikan dulu orang yang masuk ke dalam sales call ini adalah orang yang fit dengan ICP Anda. Jadi walaupun nggak closing hari ini, punya peluang di atas 50% untuk closing bulan depan, tahun depan, 2 tahun lagi, seperti itu. Oke, funnel. Nah, ada satu hal yang saya perlu sampaikan kepada Anda. Buatlah qualification form. Dan conditional logic. Oke. Qualification form. Anda bisa buat di Google Form, Anda bisa buat di tally.io. Kemudian Anda juga bisa buat di Jotform, dan Anda juga bisa buat di
Saya lupa di mana ya. Oke. Ada banyak. Dan Anda juga bisa buat form sendiri lewat website Anda. Saya pribadi buat lewat website saya, kemudian saya tambahkan conditional logic. Apa conditional logic? Jadi ketika ada sebuah pertanyaan, misalnya, budget Anda berapa saat ini? A, di bawah 10 juta, B, 10 juta pas, C, di atas 10 juta. Kemudian prospek menekan pilihan A. Maka setelah dia selesai mengumpulkan atau menyelesaikan form, dia secara otomatis dialihkan ke dalam page yang menyatakan bahwa dia tidak qualified. Tapi kalau dia memilih opsi B atau memilih opsi C, maka dia akan diarahkan ke halaman yang menyatakan bahwa dia qualified. Dan silahkan jadwalkan pertemuan Anda dengan saya. Seperti itu. Itu namanya conditional logic. Jadi Anda nggak perlu DM satu persatu orang yang isi form, nggak perlu. Langsung aja mereka qualified, langsung diarahkan ke dalam halaman penjadwalan. Kalau ternyata mereka sudah qualified tapi belum menjadwalkan pertemuan dengan Anda, baru Anda hubungi. Seperti itu. Oke? Kemudian yang terakhir, offer. Ya, ini sama seperti price ya. Sama seperti price. Bedanya seperti ini. Orang yang mau membeli one-on-one dengan Anda dan orang yang mau membeli buku yang Anda tulis itu berbeda. Saya punya one-on-one coaching program. Saya juga punya buku. Oke, buku saya harganya 1 juta rupiah. One-on-one coaching program harganya puluhan juta rupiah. Ketika saya coba menawarkan buku kepada prospek yang memang saya tahu dia sangat tertarik dengan saya, tapi alasannya beda. Kenapa dia menolak? Karena dia tidak suka baca buku. Dia bukan orang yang suka baca buku. Entah ini alasan atau bukan. Tapi yang penting menurut saya adalah kalau dia jujur, ada seseorang yang tidak suka untuk berkembang dengan cara baca buku. Dia perlu dipandu langsung one on one. Jadi ketika Anda ingin menarik orang-orang kelas atas, pastikan Anda benar-benar menyediakan sebuah program yang mereka butuhkan. Karena yang saya nilai, saya juga pernah buka grup coaching. Kenapa grup coaching ini tidak laku? Saya pikir kurang marketingnya. Ya mungkin saya juga belum terlalu fokus di sana. Tapi saya baru pelajari bahwa high-end clients itu gak suka ada di dalam grup coaching. Karena keluhan mereka mesti diketahui oleh orang lain. Kecuali kalau mereka yang high ticket aspiring ya. Jadi orang yang mau menuju menjadi high ticket clients. Belum menjadi high-end clients tapi dia baru menuju. Ya mungkin dia grup coaching cocok. Tapi untuk mereka yang benar-benar high-end clients, mereka nggak cocok dengan grup coaching. Kenapa? Karena mereka nggak mau keluhannya, problemnya didengar oleh klien yang lain. Begitu. Jadi offer ini penting sekali. Kalau offer Anda tidak sesuai dengan kebutuhan high-end clients, Anda jangan mengeluh kalau Anda selama ini belum pernah bekerja sama dengan CEO inilah, founder inilah, business owner inilah. Karena mereka membutuhkan one on one. Ya. Jadi ketika Anda benar-benar ingin menarik high-end clients, pastikan one on one. Dan ada juga ya, buku cetak. Buku cetak ini bagus untuk high-end clients. Pastikan desainnya ini foil, hardcover dan lain sebagainya. Mungkin ini bukan untuk mereka berkembang, tapi untuk mereka mengenal Anda. Ya. Jadi one on one dan buku fisik ini penting sekali. Physical book atau printed book. Ya, bukan e-book. E-book bagus, tapi ya high-end clients menurut saya kurang baik untuk membaca e-book. Kesannya kurang. Berikan buku, ya, berikan buku seperti ini. Ya, contoh seperti ini kepada high-end clients Anda. Sehingga dia bisa mereferensikan ke teman-temannya atau kepada prospek yang menurut Anda tertarik dengan Anda. Oke. Tapi ingat, kembali lagi, offer sangat mempengaruhi siapa klien Anda. Dan ya,
Itu adalah hal yang kita bahas hari ini, bagaimana cara mengusir non-ICP atau orang-orang yang bukan ideal customer profile yang telah Anda tentukan. So, jikalau video ini bermanfaat, silahkan subscribe dan like, serta komen tentang apa yang Anda butuhkan, apa yang perlu kita bahas di next episode, di next video. Dan Anda bisa klik link di bawah jikalau Anda ingin one-on-one bersama saya dan juga ingin memesan buku cetak saya. See you in our next video. Bye.